Beginilah kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujung Serangga, Desa Padang Baru, Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Selasa pagi. Ratusan nelayan dan pedagang menolak pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Massa yang terbakar emosi melampiaskan kekesalannya dengan mengobrak-abrik dan menghancurkan meja, kursi, serta peralatan vaksinasi COVID-19. Kaca jendela musola yang dijadikan gerai vaksinasi juga ikut menjadi sasaran amukan warga. Jumlah massa yang besar membuat sejumlah aparat polisi dan TNI yang ada di lokasi pun tak bisa berbuat banyak. Akibat peristiwa ini, ribuan masker terbuang, sejumlah peralatan vaksinasi termasuk jarum suntik, dan sejumlah dosis vaksin COVID-19 rusak. Selain itu, satu petugas vaksinator juga mengalami luka ringan akibat terkena lemparan kursi plastik. Selasa siang, tim Inafis dari Polres Aceh Barat Daya diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Aceh mengatakan, salah satu faktor pemicu terjadinya aksi penolakan warga ini adalah karena kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Dan kemudian karena adanya gerai vaksin di situ, masyarakat dari Moge Ikan itu sepi pengunjung. Jadi mereka beranggapan bahwa dengan adanya vaksin tersebut mengurangi pendapatan mereka. Kedepannya pihak kepolisian bekerja sama dengan Forkopimda setempat akan membentuk tim khusus untuk melakukan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi COVID-19 agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Supriyadi, Aceh Barat Daya, Aceh. Ya, kembali lagi dengan Ngobrol Santai MARI. Video tadi merupakan salah satu potret ricuhnya penolakan masyarakat Indonesia terhadap upaya pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi guna memutus mata rantai pandemi COVID-19 di tanah air. Jadi pada diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh penolakan vaksin terhadap keharmonisan bangsa. Adapun teman-teman yang hadir dalam diskusi kali ini, yaitu yang pertama Mas Anto dari PA Sorong, Mas Fendi dari PN Tanah Grogot, Mbak Daria dari PT Tanjung Karang, Mas Panca dari PA Sendawar, dan saya sendiri Nadia dari PN Lumajang yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya akan video tadi dipersilakan. Jadi setelah saya melihat video tadi ya, itu sebenarnya kalau ada memang masyarakat yang tidak mau divaksin, mbok ya jangan ngerusak gitu. Kalau nggak mau divaksin ya tinggal di rumah aja, nggak usah divaksin. Jangan menghalang-halangi orang yang mau vaksin. Kelakuan mereka tuh membuat, lihat, ada alat-alat nakes yang rusak. Bahkan tadi tuh sampai saya lihat ada tenaga kesehatan yang terluka. Itu kalau misalnya diperkarakan ya bisa dituntut. Mungkin itu dari saya. Dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau sanggahannya? Dipersilakan. Sebelumnya Pak Anto, sebelum kita menuduh masyarakat yang terjadi pada saat terjadi kerusuhan, sebaiknya kita juga mencari akar masalahnya, kenapa masyarakat tersebut bisa menjadi ricuh pada saat melakukan kegiatan vaksinasi. Karena nggak mungkin ya tiba-tiba masyarakat itu langsung duar meledak gitu tanpa ada sebabnya. Begitu Mas Anto. Baik, selanjutnya teman-teman yang lain, apakah ada ingin tanggapan atau sanggahan? Dipersilakan. Iya, dan kalau menurut saya sih sebenarnya setelah saya melihat video itu ironis ya menurut saya. Karena di saat Presiden pun yang berusaha meyakinkan publik dengan menjadikan orang pertama menerima vaksinasi,
justru malah kita yang sebagai masyarakatnya pun malah menolak untuk divaksinasi gitu. Jadi kita seolah kita melanggar kebijakan dari pemerintah tersebut. Terakhir dari Mas Panca, apabila ada sanggahan atau tanggapan, dipersilahkan. Ya, kalau saya lihat dari video tadi itu memang benar ya, sangat disayangkan sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pembuangan masker dan juga vaksin tadi, karena bagaimanapun pandemi ini sudah menjadi musibah yang nasional bahkan global. Di saat orang membutuhkan masker, tapi masker malah dibuang-buang. Menurut data dari covid.go.id sendiri, seperti itu, lebih dari 5 juta orang sudah terkena COVID-19 dan lebih dari 147.000 orang itu meninggal. Jadi artinya ini sudah menjadi bencana yang harusnya segera ditangani, tapi di satu sisi banyak yang membutuhkan pertolongan, tapi melihat tadi yang dibuang-buang itu sungguh sangat disayangkan dan ya kita tidak bersatu untuk menangani masalah ini. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya, berdasarkan pendapat teman-teman yang baru saja dipaparkan, memang penolakan terhadap vaksin ini menimbulkan kerugian yang cukup masif. Dan apa penyebabnya? Menurut teman-teman, apa sih yang menyebabkan atau mendasari dari orang-orang ini untuk menjalankan penolakan vaksin tersebut? Untuk yang ingin mengemukakan pendapatnya, dipersilahkan. Jadi menurut saya, kalau dilihat dari video yang kita tonton bersama tadi, bisa dilihat di sana masyarakatnya tuh datang beramai-ramai. Kecurigaan saya tuh pasti ada aktor intelektual di belakang itu yang mengumpulkan masyarakat yang sama-sama tidak setuju vaksin dan untuk mengacaukan program kebijakan pemerintah untuk melaksanakan vaksin di daerah itu. Makanya sampai bayangkan bahkan musola dirusak loh. Orang di sini nyari vaksin susah, tapi di sana malah dirusak. Saya rasa itu orang harus dicari, aktor intelektual di belakang itu siapa yang... Tunggu dulu Mas Anto, saya mau interupsi. Sebelum kita mencurigai ada aktor intelektual di belakang perusahaan tersebut, kenapa kita nggak introspeksi sendiri? Kita coba tanya dengan pegawai vaksinasinya, apakah mereka ada sedikit unsur memaksa terhadap masyarakat tersebut sehingga masyarakat tersebut sampai tersulut amarahnya, Mas Anto. Kita jangan sampai menarik satu kesimpulan secara langsung, Mas Anto, tanpa bukti yang jelas, gitu ya. Iya, tetapi di dalam video tadi itu ironis sih menurut saya. Kenapa masyarakat itu melakukan perbuatan itu? Apakah mereka tidak terlalu mengetahui apa arti pentingnya vaksinasi itu, atau dari nakesnya itu kurang sosialisasi ataupun kurang edukasi kepada masyarakat mengenai apa arti pentingnya vaksinasi tersebut? Ya, kalau dari saya, terlepas dari adanya aktor intelektual atau tidak ya, seperti yang dikatakan Mas Anto tadi, harusnya masyarakat tuh mencari tahu dulu kebenarannya tentang vaksin tersebut secara benar, dan kemudian masyarakat juga harus tahu bahayanya COVID ini, apalagi terutama dengan orang-orang yang memiliki komorbid ya, atau penyakit bawaan usia-usia 60 tahun, karena berdasarkan data juga masyarakat Indonesia di atas 60 tahun itu masih banyak, ada sekitar 14 juta, dan itu orang-orang bekerja yang kemungkinan besar bisa terdampak COVID. Jadi lebih baik sebelum termakan oleh berita-berita hoax, masyarakat itu cari dulu kebenaran tentang vaksin itu. Menurut saya sih seperti itu. Terlepas ada tidaknya aktor intelektual, menurut saya harus ada sikap kedewasaan dari para masyarakat. Seperti itu ya. Jadi selain dari masyarakat, menurut teman-teman di sini, apakah pemerintah sebagai pembuat regulasi itu berperan aktif dalam menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin tersebut? Dan sebagai bagian dari birokrasi, tentunya kita sebagai ASN ini memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi atas penyelesaian masalah ini. Nah, menurut teman-teman juga, apa yang harus dilakukan ASN untuk menindaklanjuti permasalahan penolakan vaksin ini? Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Jadi menurut saya, sebagai kita ASN, kita wajib mendukung kebijakan pemerintah. Mungkin hal yang pertama bisa kita lakukan dengan mengedukasi keluarga kita untuk divaksin. Kalau ada keluarga kita yang tidak mau divaksin, bisa kita lakukan dengan cara pendekatan persuasif agar mereka mau divaksin. Kalau menurut saya begitu. Ya, saya setuju juga dengan pendapat Mas Anto ya. Kita sebagai ASN juga harus mencontohkan hal yang baik kepada masyarakat juga.
dengan mengikuti kegiatan vaksinasi terhadap diri kita sendiri. Dan juga kita juga sebagai ASN dapat mencegah tersebarnya berita hoax di WhatsApp grup keluarga kita masing-masing. Dengan kita membantu memverifikasi berita hoax tersebut, kita sebagai ASN sudah dapat membantu sedikit kebijakan pemerintah dalam hal vaksinasi ini. Iya, dan menurut saya kita sebagai seorang ASN itu harus menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang kedua ikut menyosialisasikan informasi positif dan optimis terkait penanganan COVID, tidak membuat dan menyebarluaskan berita hoaks, fitnah, serta provokasi yang berkaitan dengan COVID itu sendiri. Ya, kalau dari saya, peran kita ini sebagai ASN, benar, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Dalam memberikan pelayanan, kita harus taat protokol kesehatan, kemudian ayo kita menjadi orang pertama yang terdepan mensukseskan program vaksinasi ini dari pemerintah dengan cara kita memvaksin, lalu kita juga dengan memberi edukasi terkait berita hoax, dan juga yang paling penting adalah bukan saatnya lagi kita mendebatkan pentingnya atau tidaknya vaksin, karena vaksin ini untuk sementara menjadi solusi yang paling penting bagi kita. Dan dengan kita menjaga diri kita akan menjaga lingkungan ini menjadi sehat, dan dengan kita bersama, kita yakin pasti COVID ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Itu dari saya. Oke, diskusi yang sangat menarik. Jadi dapat saya simpulkan ya dari pemaparan teman-teman bahwa penolakan vaksin ini merupakan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti bersama. Karena berawal dari silang pendapat antar masyarakat terkait pemberian vaksin, berkembang menjadi konflik tiada henti, serta berujung pada antipati masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Jadi dalam rangka untuk terus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, disinilah peran kita ASN untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kebijakan pemerintah. ASN di sini juga kan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi disinilah peran kita untuk berkontribusi dalam tercapainya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Gimana sih cara untuk mencapai itu? Sebagaimana yang telah tadi teman-teman paparkan, untuk mendukung kebijakan pemerintah ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi dengan mengikuti program vaksin, menaati protokol kesehatan, serta yang terpenting untuk mengedukasi lingkungan sekitar terkait prosedur dan manfaat baik dari vaksinasi itu sendiri. Begitu. Demikian pelaksananya ngobrol santai ASN MAID hari ini. Terima kasih atas diskusinya yang sangat intens dan interaktif dari teman-teman semuanya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dindi selaku tutor kami, Kak Caca, dan segenap panitia Latsar CPNS MA tahun 2022. Sekian saya tutup diskusi pada kali ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.